Bidang miring. Secara sederhana, bidang miring adalah suatu permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Perhatikan ilustrasi ini. Ada dua pekerja yang sedang menaikkan sebuah peti berat ke atas bak truk dengan menggunakan bidang miring. Tahukah kamu mengapa pekerja ini menggunakan lintasan miring untuk menaikkan peti ke dalam bak truk? Jika kedua pekerja menaikkan peti langsung ke bak truk dengan gaya otot, maka mereka memerlukan gaya angkat total 2000 Newton. Gaya sebesar ini tidak dapat mereka kerjakan. Jika tinggi bak truk 1 meter dari tanah, gaya otot mereka harus melakukan usaha sebesar 1 meter dikali 2000 Newton sama dengan 2000 Newton meter atau 2000 Joule. Nah, dengan menggunakan lintasan miring, mereka tetap melakukan usaha yang sama, tetapi usaha ini dibagi dengan panjang lintasan miring. Jika panjang lintasan miring S sama dengan 4 meter, maka gaya dorong atau kuasa yang mereka perlukan adalah 2000 Newton meter per 4 meter. Meter dapat kita coret menjadi 500 Newton. Gaya dorong total 500 Newton tentunya dapat dilakukan oleh gaya otot mereka. Maka, dapat kita analisa keuntungan mekanisnya, sama dengan beban per kuasa, sama dengan 2000 Newton per 500 Newton sama dengan 4. Dengan perbandingan antara panjang dan tinggi lintasan miring adalah S per H, sama dengan 4 meter per 1 meter sama dengan 4. Dari ilustrasi ini, dapat kita simpulkan bahwa untuk bidang miring, selalu berlaku keuntungan mekanisnya sama dengan nilai perbandingan antara panjang bidang miring atau S dan tinggi bidang miring atau H. Dan, makin landai bidang miring, maka makin besar keuntungan mekanis bidang miring. Secara matematisnya dapat ditulis dengan keuntungan mekanis sama dengan panjang per tinggi sama dengan S per H. Pernahkah kamu mendaki puncak gunung? Nah, mengapa jalur jalan mendaki ke puncak gunung dibuat berkelok-kelok seperti ular? Sama seperti pekerja sebelumnya. Seandainya, jalan mendaki menuju puncak gunung dibuat langsung mendaki lurus melalui satu jalur, mobil biasa tidak memiliki gaya atau kuasa yang cukup untuk mendaki lereng curam tersebut. Gaya atau kuasa mesin mobil yang diperlukan untuk mendaki di lereng gunung landai tidak terlalu besar. Ya, walaupun jarak yang ditempuh jadi lebih panjang. Contoh lain bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah tangga rumah berbentuk spiral. Tangga seperti ini sangat mengurangi gaya yang kamu perlu lakukan untuk mencapai suatu ketinggian vertikal. Baji. Baji adalah sebatang logam yang ujungnya dibuat lebih tipis. Umumnya, baji disusun dari dua bidang miring yang disatukan beradu sisi. Baji digunakan untuk membelah kayu. Ketika baji dipukulkan ke kayu, kedua bidang miring bergerak jauh untuk masuk sedikit ke dalam kayu. Gaya vertikal kecil yang diberikan baji berubah menjadi gaya menyamping yang jauh lebih besar. Karena itu, baji mampu membelah kayu yang paling kuat. Keuntungan mekanik dari baji ini tergantung pada perimbangan antara tebal dan panjang baji. Baji yang tebal tapi pendek tentu menyulitkan melakukan usaha. Prinsip baji digunakan dalam banyak peralatan, misalnya peniti, jarum, dan paku. Dan semua alat untuk membelah seperti kapak, pisau, dan pahat juga menggunakan prinsip baji. Skrup. Skrup adalah sebuah bidang miring yang dililitkan mengitari sebuah batang sebagai pusat sehingga membentuk spiral. Kita dapat mengambil model skrup dengan mengambil sehelai kertas berbentuk segitiga siku-siku. Bila kertas ini kita lilitkan dengan paku, maka akan berbentuk uliran menyerupai skrup. Jarak antara ulir-ulir skrup disebut interval skrup.
Jika kuasa yang kamu berikan untuk memutar sekrup hanya 1 kali, maka kepala dan sumbu sekrup akan bergerak melingkar 1 kali juga. Makin pendek jarak uliran, makin panjang jarak yang ditempuh sekrup untuk masuk ke dalam kayu. Keuntungan mekanik sekrup dapat dirumuskan dengan Km sama dengan keliling sekrup per interval sekrup, sama dengan 2 PR per D. Dengan R adalah jari-jari lingkaran sekrup, D adalah interval sekrup. Peralatan yang memanfaatkan prinsip sekrup adalah baut, mur, dongkrak sekrup, paku ulir, dan mikrometer sekrup. Roda gigi. Roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi yang saling bersambungan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya, di samping untuk mengubah besar dan arah kecepatan putaran. Coba kamu ingat kembali ketika kamu naik sepeda. Tentunya, dengan roda gigi dengan ukuran besar membuat pekerjaan mengayuh jadi lebih ringan. Tetapi, kecepatan putar roda sepeda menjadi lambat. Sebaliknya, roda gigi ukuran kecil membuat kamu mengayuh sepeda lebih berat, tetapi kecepatan putar roda sepeda menjadi cepat. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan bahwa roda gigi besar memberikan gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil, tetapi kecepatan putar menjadi lebih lambat. Sebaliknya, roda kecil memberikan gaya yang lebih kecil dan kecepatan putar menjadi lebih cepat, tetapi harus dibayar dengan kuasa yang lebih besar. Roda gigi atau gear ada 4 macam, yaitu gear pendorong atau seperti pada mesin jam mekanis, gear siku-siku seperti pada bendungan air, gear para-para yang ditemukan pada mobil yang digunakan sebagai penghubung tongkat kemudi dengan roda-roda depan mobil, dan gear cacing yang digunakan untuk menegangkan senar gitar.